Baik, pendengar pemirsa, proses pemilu kepala daerah Maluku sementara berjalan dan berbagai persoalan kerap muncul di dalam proses politikus, bahkan juga masyarakat bisa memahami dan menghindari yang namanya politik identitas itu sendiri. Sementara di sisi lain ini kearifan lokal dan juga keberadaan pemilih yang rasional politik identitas di masa depan. Selamat sore, saya Zen Anwar kembali lagi tentunya di Maluku Bicara hari ini, dan untuk membahasnya telah hadir bersama saya di studio. Yang pertama ada narasumber saya yaitu Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat, Bang Jen. Baik, dan ada lagi narasumber saya selanjutnya yaitu Dr. Jamie Jeffrey Peters, SHMH. Beliau adalah akademisi dari Universitas Patimura Ambon. Apa kabar Pak Jamie? Kabar baik Bapak saya. Ujung ada Profesor Dr. John Ruhulesin, beliau adalah tokoh. Langsung ke Paman yang pertama. Bagaimana Anda melihat yang namanya persoalan Pilkada Maluku ini sendiri, sementara di startingnya gubernur ini sementara berjalan, yang namanya isu berita soal politik identitas itu sudah Ya, baik, terima kasih Bang Jen. Pertama saya ingin merupakan kalender ketatanegaraan 5 tahunan kita untuk melakukan sirkulasi kekuasaan dalam rangka memilih para kepala daerah, baik bupati, gubernur maupun wali kota. Nah, dulu kita mengenal namanya nasional itu diikuti 37 provinsi dan 500 ini harus berjalan sesuai dengan rel hukum berlaku dan terciptanya iklim dinamika politik yang produktif dan konstruktif. Tetapi sering menemukan namanya hambatan, salah satunya adalah maupun pilkada. Politik identitas itu sering menjadi komoditas politik yang laris manis setiap musim politik itu. Ini yang kemudian dimainkan oleh para aktor politik. Politik identitas tidak bisa dihindari dengan SARA. Baik, itu artinya bahwa yang bermain bukan cuma hanya politikus atau juga bakal calon yang sementara bertarung, tetapi juga tim suksesnya, maksud Anda? Iya, kalau sejauh ini ini menurut saya sangat menghambat pertumbuhan dan kelangsungan demokrasi itu sendiri. Oleh sebab itu pentingnya kehadiran atau peran dan kiprah nyata dari para bakal calon. Pelaku tokoh agama, Pak John, kita melihat bahwa isu SARA, etnis dan sebagainya ini juga masih mendominasi di kalangan masyarakat kita soal politik identitas itu sendiri. Bagaimana sebenarnya tokoh agama harus? Jadi saya ingin membedakannya ya. Ada identitas politik, tetapi juga ada politik identitas. Kita tidak bisa mengabaikan tentang identitas politik, itu sangat jelas. Ya, dan saya sebagai orang yang dicalonkan oleh P3, dia punya identitas politiknya sangat jelas. Ya. Nah, politik identitas, dinamika politik itu harus kita jelas ya. Saya kasih contoh saja ya. Itu Fukuyama ya, kita kenal Fukuyama ya. Jepang ya? Nah, di Amerika Serikat. Amerika Serikat. Ya, demokrasi liberal itu mengalami kemunduran yang luar biasa. Itu terjadi oleh karena apa? Sekarang perkembangannya ya, sekarang terjadi ketika misalnya Donald Trump, itu politik identitas. Lepasnya Inggris ya dari Eropa, peristiwa Brexit, itu karena kesadaran kultural mereka untuk memisahkan diri dari Uni Eropa. Ada kelompok yang mengatakan anti-Islam, kelompok yang mengatakan anti-Kristen, kelompok yang mengatakan itu banyak sekali. Bagaimana kita kemudian harus menjaga agar politik identitas? Saya kira tugas kita adalah bagaimana kita menegakkan demokrasi tidak hanya pada tataran prosedural. Nah, kalau demokrasi pada tataran prosedural ini misalnya yang penting demokrasi jalan. Tetapi politik jalan, orang mengkritik tokoh agama, kita harus tahu betul bahwa demokrasi itu tidak hanya. Kalau tidak, kita masyarakat Maluku ini pernah konflik. Pak John, bahwa asal mula atau beberapa puluh tahun yang lalu, sehingga kalau dibilang bahwa ini juga masih dihembuskan oleh oknum-oknum tertentu, isu SARA ini masih kental. Katakan bahwa setiap peristiwa pemilu di Maluku itu akan chaos. Tetapi ternyata sekarang tidak pernah chaos. Atau kalau gubernurnya Kristen, wakilnya Muslim. Ya, ini bahwa persoalan identitas itu masih ada. Ya, itu masih ada. Bukan kita hanya mau menjembataninya, tetapi faktanya bahwa itu masih ada. Kenapa kita tidak pasang saja gubernur Islam dengan Islam? Kenapa kita kali ini bahwa yang namanya isu SARA, isu agama masih relevan juga, bahwa kalaupun pemimpin Islam harus
yang satu non-IS dan sebagainya, atau pemimpinnya non-IS dan Secara nasional kita tidak bisa pungkiri, jadi bukan dalam skop Maluku saja. Awalnya menghindari 2014 ya, tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Saat itu tidak ada wakil. Oleh aliansi pemilu dan oleh komponen politik identitas itu akan nampak. Jadi bukan saja skop Indonesia Timur atau Maluku, tapi Sumatera Utara, Makassar, gitu ya. Ini menjadi faktor, karena itu terjadilah dikeluarkan Perpu. Menghindari politik identitas, bahwa kita tidak bisa pungkiri, ini sudah dari dulu. Sebelum negara ini hadir pun kita sudah ada dalam politik identitas. Dalam perjuangan kemerdekaan kita dapati itu. Ini dalam kepentingan yang positif, itu bermakna. Tapi Pak Jami melihat kalau memang ini isu SARA masih menjadi persoalan yang utama di proses pemilihan kepala daerah kita kali ini. Kita yang akan memimpin Maluku 5 tahun. Bahwa memilih pemimpin Maluku, bagi saya mengajak kita bicara soal apa politik identitas Maluku. Bukan lagi politik identitas berbasis pendekatan teori, kepentingan Maluku, apa yang menjadi musuh bersama orang Maluku. Kalau kita tidak pernah keluar daripada situasi ini, maka kita tetap akan membandingkan pendekatan politik identitas yang, kalau secara politik nasional kita tidak bisa pungkiri, partai politik kita itu sangat kental dengan identitas. Dan tanpa tidak sadar, kenapa partai politik itu punya identitas? Karena konstituen kita dan apa politik identitas Maluku dalam pembangunan ke depan. Artinya itu bahwa kemalukuan kita, kearifan lokal kita yang harus ditonjolkan ya Pak. Bagi saya Jami, itu adalah nilai. Baik, saya ke Paman. Paman, soalan yang terjadi adalah bahwa pendidikan politik itu juga sangat penting untuk bagaimana memberikan literasi, edukasi, dan juga sosialisasi terkait dengan yang namanya politik identitas ini. Bagaimana partai kita harus memahami bahwa politik menurut Pedi Hadis menyatakan bahwa polarisasi politik itu terjadi karena disebabkan faktor punya peran dan pertarungan ide dan gagasan untuk membangun Maluku, memastikan bahwa pemerintah figur tertentu dan merugikan figur lain. Sebab banyak riset membuktikan of power, ya, penyalahgunaan kekuasaan untuk menguntungkan pihak tertentu. Nah, menurut Pedi Hadis dan teman-teman dalam risetnya menyatakan bahwa ketika keram polarisasi itu konflik di masyarakat. Bagaimana membendungnya nih, Paman? Yang pertama menurut saya ada beberapa hal yang harus dilakukan. Selain peran daripada bakal calon, yang kedua adalah relasi positif. Selain itu, kita harus mengimplementasikan nilai-nilai politik berkeadaban dan berkearifan lokal. Berdasarkan kearifan lokal kita. Misalnya dengan semangat harus politik identitas atau demokrasi liberal ala barat yang sedang dipraktekkan di luar sana. Saya memberikan contoh Bang Jen, menurut Pedi Hadis dalam risetnya bahwa adalah adanya keterlibatan ini merasa mereka yang paling benar dan suci. Mereka mempolitisasi simbol-simbol keagamaan untuk mendulang suara elektoral. Sementara pada paksi hipernasionalisme merasa antara dua kutub ini. Kita tidak mau terjadi di Maluku. Saya ke Pak Jami. Pak Jami, seberapa berbahayakah Pak kalau memang politik identitas ini tidak bisa dibendung Pak oleh kita semua? Bahwa hari ini pasangan calon mampu menyaksikan sebuah pertarungan polarisasi, maka itu kita lebarnya yang tadi Prof. John sampaikan, tanpa tidak sadar prosedural soal orang memilih. Dan karena itu fokus kita adalah kalau orang memilih, maka polarisasi itu yang digunakan. Tapi mampu polarisasi tadi, kita mengajak kemampuan berhadapan dengan pemilih yang rasional. Betul. Nah ini problem yang bagi kepentingan Maluku adalah mampu. Saya ini di kota, di ibu kota provinsi, mungkin pemilih rasionalnya lebih banyak. Sangat. Politik identitas itu, ini memang dapat dibendung, dapat dipagari sehingga semuanya berjalan dengan baik. Sepanjang seberapa besar kesempatan diberikan bagi pemilih untuk memikirkan jumlah orang. Sehingga berikanlah kesempatan. Ambil misal kota Ambon itu sebagai indikatornya. Dan kita berharap di pemilih-pemilih tradisional lain rasional. Karena tanpa tidak sadar ini sengaja dibuat polarisasi. Kalau kita di kota Ambon, kita wajar. Karena level pendidikan yang sangat mempengaruhi.
dikalahkan dengan politik uang. Itu juga termasuk di dalamnya. Pak John bisa menambahkan Pak, bagaimana sebenarnya pemilih rasional ini harus berperan? Satu, terus yang kedua juga, bagaimana sebenarnya kalau sebagai salah satu basis agama tertentu, basis etnis tertentu Pak, sehingga ini kalau kita bilang bahwa nggak fair Pak di perjalanan pemilu kada kali ini. Saya mau jelaskan dulu ya, politik identitas nasional yang kuat. Harus. Mungkin sangat teoritis ya, tetapi saya kira kita punya identitas nasionalnya mesti kuat. Sama seperti kita bicara kalau kita harus menunjukkan integritasnya. Tidak boleh ada korupsi misalnya. Satu. Yang kedua misalnya pemerintah harus melihat tentang jejaring sosial bagaimana mensejahterakan masyarakat. Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Itu baru tiga hal. Kalau tarik ke Maluku, misalnya identitas kemalukuan tadi kita disepakat untuk lagi politik identitas tapi politik integritas. Kita mau mencari integritas kemalukuan kita, bukan identitas kelompok. Tapi integritas kita harus terbebas dari kebodohan kita. Kita harus terbebas dari banyak hal. Dan oleh karena itu, mengapa tadi dikatakan kalau begitu pemilu itu sebetulnya bukan betul kita bisa mewujudkan identitas kemalukuan kita, keadilan sosial, membebaskan diri dari kemiskinan. Pemerintah harus punya integritas, TNI dan polisi harus punya integritas. Jangan you main-main dong. Tadi saya bilang politik identitas itu kesadaran kelompok tertentu untuk memperjuangkan kepentingannya. Tidak hanya agama, tetapi juga kaum perempuan. Jadi kompleks sekali politik identitas itu, bukan cuma soal agama. Teman-teman, saya harus yakinkan kita bahwa selama pemilu di Maluku, ya harus saya katakan bahwa gesek betul. Ada orang yang tiup isu itu sekarang untuk memperkuat basis elektoralnya, ya. Tetapi saya rasa masyarakat Maluku bukan masyarakat yang bodoh. Masyarakat Maluku sudah cerdas. Kita melakukan Islam di basis Kristen, ya kan? Orang bisa memilih seorang Kristen di basis Islam. Coba kita lihat ya, kita coba inventarisasi. Tapi maaf Pak John, saya potong. Masih perlukah atau masih pentingkah Pak di pemilu kita kali ini bahwa yang tadi wakilnya non-is itu masih berlaku nggak atau juga sebaliknya? Sampai sekarang kita masih Pak? berasumsi perimbangan seperti itu. Kan itu berarti bahwa Kalau kita masih berkiblat kepada kalau saya perjanjian Maluku di Malino, Pak. Saya kira juga perjanjian Maluku di Malino tidak menyebutkan itu. Kita clearkan di sini ya. Menghadirinya. Kita clearkan di sini Pak ya. Bahwa tidak ada itu. Tidak ada. Kalau saya, kenapa kita tidak pasang identitas kelompok di dalam proses politik? Baik. Oleh karena itu, kenapa rekrutmen pejabat selalu saja berdasarkan unsur-unsur itu? Baik. Kita tidak pernah bisa menggunakan isu identitas keagamaan. Sama saya, mari kita berpikir nukter. Kita berpikir betul-betul sebagai bangsa. Kita berpikir kita punya nasionalisme kebangsaan. Kalau kita tidak sadari itu mungkin juga yang harus perlu ditanamkan. Itu harus ditanamkan. Kita stressingnya ke mereka mungkin. Oleh karena itu, Bung, saya punya pikiran begini. Kita tidak hanya memilih orang yang punya elektabilitas tinggi, tetapi kita memilih orang yang punya, tetapi komitmen etik kebangsaannya, etikanya yang kuat. Pak John berarti sudah punya pilihan ya Pak ya? Saya punya pilihan. Baik, saya ke Paman. Paman, tadi Pak John mengatakan masyarakat kita ada sebuah persoalan yang real, yang nyata, yang kita lihat sehari-harinya, bahkan media juga mempublikasikan itu. Bagaimana sebenarnya kalau politik identitas ini bisa dikelola dengan baik sehingga yang namanya dirinya walaupun pelan-pelan dan akhirnya pemilu ini kita akan mendapatkan pemimpin yang berkualitas seperti pilihan Pak John sudah ada mungkin. Seperti itu. Ya, Bang Jen, saya ingin katakan sebagai nenek moyang demokrasi saja, itu politik identitas masih tumbuh dan berkembang biak di sana. Hari ini di Maluku, politik identitas sudah mulai tercium aroma ya, tadi sudah disinggung oleh Prof. John. Beliau menyatakan bahwa politik identitas itu adalah ancaman utama terhadap demokrasi. Saya juga berpendapat sama bahwa pluralisme, multikulturalisme dan toleransi di Maluku. Nah, ini yang kita tidak mau membahayakan keragaman umat beragama di Maluku. Nah, hari ini kita perlu memahami bahwa politik identitas yang dimainkan memang bukan hanya variannya, karena memang politik identitas itu adalah sebuah alat perjuangan politik oleh kelompok yang mengidentikan
Jadi ada identitas tertentu yang dipolitisasi, Oke. dikapitalisasi untuk mendapat insentif elektoral dari masyarakat. Jadi Anda menilai bahwa sebenarnya politik identitas ini juga satu dimainkan oleh bakal calon, Ya, yang kedua oleh tim sukses, dan yang ketiga ada harus punya kesadaran kolektif dan punya tanggung jawab demokrasi di Maluku. Nah, saya ingin tambahkan sedikit lagi, Bang Jen, bahwa masyarakat hari ini kita perlu mensuplai konsepsi positif yang produktif dan konstruktif juga, bahwa politik memahami itu dengan baik. Saya memberikan contoh antara politik identitas dan identitas politik yang sudah disinggung oleh Prof. tadi. Bang Jen, kita ini kan lahir dengan identitas agama, harus memilih orang Seram tanpa saya memproduksi narasi diskriminasi dan mengisolasikan suku lain. Ini masih kita pahami sebagai identitas politik. Sebaliknya, saya masih kata ini masih dipahami sebagai identitas politik. Tetapi dia menjadi politik identitas ketika saya mempolitisasi narasi suku ras etnis untuk menyatakan saya orang Seram agama yang lain. Ini baru namanya politik identitas. Jadi ada identitas tertentu yang dipolitisasi, yang dikapitalisasi sebagai bahan bergening untuk mendapat insentif elektoral. Jadi itu alat perjuangan politik. Pak Jemi, kita juga karena perlu bukti yang kuat, perlu bukti yang akurat dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya persoalan seseorang yang terlibat benar terbukti ini orang melakukan yang namanya politik identitas pada saat proses. Memang untuk membuktikan politik identitas, rumah kita pun hal ini tidak menjadi sesuatu yang dilarang. Ada dalam hal ini pun undang-undang dalam hal politik tentu tidak bisa hukum yang harus mengatur secara jelas. Ruang itu akan ditutupi habis dan mereka tidak memiliki ruang ekspresi dalam pergerakan politik. Karena itu memang sebagai sebuah anjuran, sebagai sebuah himbauan, kita boleh menerima itu. Tapi sebagai sebuah polarisasi kita tidak bisa kita pungkiri. Oke, Pak Jemi, kita lihat yang namanya politik identitas ini kan sebenarnya Pak Prof tadi bilang bahwa ini sudah sebenarnya isu klasik relatif juga ada kepala daerah. Kita semua termasuk mungkin partai politik terutama karena mereka juga memberikan memang tradisional yang ada di daerah-daerah. Bagaimana Pak Jemi melihat persoalan ini kalau memang kita meletakkan bahwa perbedaan ini masih ada, maka tanpa tidak sadar polarisasi ini tetap jalan. Itu berarti kalau kita melihat dalam konteks hari ini dan apakah kita berkeinginan politik rasional itu yang diutamakan, kan akan mempengaruhi tingkat rasional. Sangat berpengaruh ya Pak Jemi ya. Tapi dalam beberapa hal di tingkat kabupaten juga ada level pendidikan yang sudah pada level tertentu. Rata-rata kalau kita bandingkan, karena itu kalau kita membandingkan, tingkat rasionalitas ini sengaja dikebiri dalam dua pendekatan. Satu sebagai pemilih tradisional, satu pemilih radikal. Sudah tidak mungkin, karena mereka sudah berpatokan pada jargon polarisasi tadi. Oke, Pak Prof, Pak John melihat kalau tokoh agama sendiri sudah mencium nggak Pak aroma-aroma Pak untuk bagaimana bisa memberikan rekomendasi kepada bakal calon tersebut? Saya kira ada ya, kita tidak bisa menafikan fakta ya bahwa semua orang yang terlibat di dalam proses politik akan menggunakan semua itu biasa terjadi dan oleh karena itu bagaimana kita menghindarinya, bagaimana kita menghindari supaya proses politik kita, pemilu kita itu bukan karena dia seagama dengan saya, tetapi dia betul-betul berpotensi. Ya kan itu yang mau kita bilang. Dan oleh karena itu sebetulnya kita butuh pendidikan politik. Sekarang ini partai politik kerjanya pendidikan politik. Mereka sama sekali. Memang sistem kita ini sebetulnya menurut hemat saya sudah harus kita persoalkan ya. Jadi Pak John setuju kalau kos politik dimanapun harus ada. Ya. Tetap ya. Tapi kos politik tidak mengeksploitasi politik sebagai instrumen untuk mendapatkan keuangan. Saya kira itu beda. Pengalaman di dalam melihat proses di Maluku. Saya pernah ke PU. Ya, dan saya menyelenggarakan pemilu di saat-saat pasca konflik. Ada banyak saya tidak melihat bahaya yang sangat laten di Maluku untuk mengatakan bahwa politik identitas akan betul-betul merunyamkan proses politik demokrasi kita yang akan berlangsung. Saya kira bahwa kita harus mengantisipasi sebab tadi seperti yang dikatakan dia bisa mengancam. Kita harus mengantisipasi itu ya.
kita harus mencegahnya. Harus itu. Oke. Supaya proses politik dan dinamika Karena kan tidak tertutup kemungkinan ini untuk membendung politik identitas. Pemirsa, sebelum Pak Jo nanti menjawab pertanyaan saya, kita akan segera kembali tentunya. Tetaplah di Maluku Bicara. ini Zen, ini gara-gara ini sampai gua masuk politik nih. Ternate, pulau kecil dengan nama yang masyhur sejak zaman dahulu kala. Dari satu generasi ke generasi makanan, terutama soal makanan berkuah. Di alam sekitar. Bukan hanya lautan yang luas, Selamat datang di Instastory. Inspirational Talks and Story. Akhir pekan Kehilangan biasa berarti kan kehilangan jati diri kan sebagai setiap Sabtu pukul 16.00 waktu Indonesia Timur hanya di TVRI Maluku. Pilkada Maluku, dan masih dengan narasumber saya ada Pak Manur Lete, Direktur Eksekutif Masyarakat Pemantau Kebijakan Publik Indonesia, dan juga ada Dr. Jamie Jeffrey Peters, akademisi, dan juga ada Profesor Dr. John Ruhulesin, tokoh agama kita. Baik, ke Pak Jo, tokoh agama Pak yang dilibatkan dalam proses demokrasi ini, artinya sebagai tim sukses. Anda melihatnya apa nih Pak? Saya kira ada dua hal yang memayungi proses politik dengan pertimbangan-pertimbangan moral dan pertimbangan-pertimbangan etik. Oke. Dan oleh karena itu menurut hemat saya seperti gereja. Gereja punya komitmen apa? Gereja adalah punya kewajiban moral, kewajiban etik. Tetapi gereja punya kewajiban untuk mengatakan kepada masyarakat, kepada publik bahwa pemilu harus institusi keagamaan. Ya, saya kira itu harus kita jaga betul itu. Oke. Saya kira juga MUI juga begitu, Oke, ya. Saya kira selama ini kita berproses bersama, ya, dan oleh karena itu kita tahu betul juga Walubi, ya. Kita berharap politik di DPRD, pimpinan-pimpinan umat tidak pernah terlibat. Oke. Ya, Oke. ya. Tapi kita punya kewajiban untuk betul-betul menjadi benteng pertahanan moral etik. Soal keterlibatan personal, Oke. ketentuan keagamaan. Malah saya berpikir begini, kenapa orang mau jadi gubernur harus politisi, harus birokrat. Kenapa bukan tokoh agama yang bisa jadi politisi, bisa jadi gubernur? Oke. Mungkin itu penting, birokrat, tetapi juga antara tokoh agama yang juga punya perspektif kemasyarakatan, kebangsaan yang kuat, melihat aspek-aspek moral. Bahwa nanti kalaupun ditemukan adanya oknum, misalnya tokoh agama Pak yang berkampanye dalam tanda kutip di rumah ibadah pun ini juga Rumah ibadah itu sesuatu yang salah. ada sanksi Pak ya dari Sesuatu yang salah. Saya ketua sinode 10 tahun. Dan di dalam 10 tahun itu 4 kali saya berproses di dalam pemilu gubernur, ya. Ya. Saya kira tanggung jawab kita jaga, ya, tanggung jawab untuk mewujudkan. Mari kita memilih orang yang betul-betul bukan lihat agamanya, tetapi orang yang punya kapasitasnya, integritas Pak ya. orang punya komitmennya. Oke. Saya ketua sinode, Oke. Tanpa kecuali Pak ya. tanpa kecuali. Saya lakukan itu. Kenapa? Gereja menginginkan agar kita terbebas dari kepentingan-kepentingan agama yang sempit. Mari kita melihat Maluku, kesatuan Maluku ini yang penting. Politik kita seharusnya bukan politik kekuasaan lagi, tapi politik kita adalah politik kesejahteraan. Oke. Nah kalau itu kita lakukan, kita terhindar dari politik identitas. Nah, itu dia Pak. Sebenarnya PR besar bagi Pak mereka, termasuk juga mungkin PR 5 tahun lalu Pak yang baru terselesaikan sampai sekarang. Saya ke Pak Jamie. Pak Jamie, kalau kita melihat politik identitas juga ini kan sebenarnya cukup serius Pak. Karena apa? Ini bisa juga menyerang yang namanya golongan dan juga menimbulkan yang namanya diskriminasi hingga yang namanya radikalisme. Bagaimana kita bisa mengantisipasi itu Pak kalau memang nanti perhelatan pilkada ini Pak berjalan Kalau kita menghitung data, itu tidak terjadi radikalisasi dari politik identitas dan semua dampak yang ditimbulkan, maka bagi saya, usia di atasnya. Karena bagi saya, moral etik
Maka seyogianya partai politik, pasangan calon, tim sukses, jangan lagi mempolarisasi kelompok muda. Yang hari ini menurut data KPK bagi saya adalah jangan polarisasi kelompok muda dalam memilih. Biarlah mereka memilih menggunakan rasionalisasi dan mampukah kita memberikan kemampuan gagasan, melepaskan gagasan. Reaksi Pak, kalau memang ini kan teman-teman muda ini ada di lingkungan kampus. Bagaimana sebenarnya mereka harus bereaksi Pak kalau memang fenomena politik identitas ini ada dan polarisasi adalah bahwa sistem pemilu kita kolaborasi proses gagasan ini juga menjadi ruang yang masih bagus. Tapi soal apakah keberpihakan dan karena itu memang rata-rata penyelenggaraan legislatif kemarin juga kampus juga belum terlalu membuka diri, apalagi masuk ke level pilkada kita di November nanti. Sadar dalam gagasan itu polarisasi menjadi backingnya. Yang dikhawatirkan memang seperti itu Pak ya. Ya. Jadinya jangan sampai polarisasi itu terjadi di dunia kampus dan korbannya adalah satu keteguhan bahwa pemuda tadi Pak Jemi ini sebelumnya saya edukasi politik atau paling tidak baik yang sebaik-baiknya Pak. Kita berharap seperti itu, mereka tidak menjadi korban dan mereka adalah sebenarnya agent of change yang kita harapkan seperti itu. Apa yang harus dilakukan nih Paman? Ya, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Jemi tadi, sebenarnya kita membaca rumusan norma di Undang-Undang Pemilu maupun Pilkada, itu memang 380 dan 521 atau kampanye hitam. Itu di situ melarang tidak boleh menghina suku, agama, ras dan budaya tertentu. Jadi itu bisa dimaknai sebagai yang tadi. Jadi kita setuju bahwa berdasarkan data dari KPU, hampir mayoritas anak muda itu adalah pemilik saham kedaulatan. Mereka yang menentukan juga salah, itu mereka menggunakan hak pilih yang salah juga. Nah karena itu peran kampus, saya setuju bahwa peran kampus harus menjadi mimbar akademis yang selalu mencerahkan ke masyarakat, ke sana keluarga, ke tetangganya untuk menjelaskan pentingnya bahaya politik identitas. Jadi kita harus bekerja sama dengan anak muda di dunia kampus. Kita di sore hari ini karena waktu kita terbatas. Silakan Pak. Itu aja Pak? Itu aja Pak. Oke. Pak Prof silakan Pak. Saya sangat percaya dan saya sangat optimistik bahwa proses pemilu yang akan berlangsung di Maluku nanti, pemilu kada ya. Ketiga, kita harus memperkuat kebangsaan yang kuat. Baik, terima kasih. Bapak-bapak sudah ada yang kecantol di hati calon-calon kita Pak? Waktu kita terbatas, sudah ada yang kecantol Pak calon-calon saat ini? Pak Jemi? Pastinya sudah. Sudah. Pasti sudah.